menjadi pembantu di negeri jiran. Mereka menyiksa saya bagai binatang. Saya bagai tak punya harga diri lagi. Mereka tidak punya hati. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang sudi menolong saya. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya lagi? Saya Atika. Saya istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta dan kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Di Cengkareng, apakah kamu masih ingat? Dulu kita sering berkirim surat. Kamu cerita kepada saya. Setelah mengirim surat, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Tapi setelah musibah itu datang, surat-suratmu tak datang lagi. Mudasir, kenapa kamu tidak mengenal saya? Mudasir, jawablah pertanyaan saya. Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Ya, memang saya tahu. Karena penyiksaan ini, mungkin wajah saya sekarang sudah seperti gombal busuk, bacin, tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Lihat, bekas luka di sekujur badan saya, kamu lihat. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli bertubi-tubi, Mudasir. Kepala saya, dahi saya, tangan saya, dan paha saya jadi bulan-bulanan mereka. Semua anggota keluarga majikan saya ikut memukuli saya, Mudasir. Saya dipukuli dengan tongkat besi, dengan kepalan, dengan tangan, dan dengan setrikaan. Saya disiksa seperti bola yang disepak ke sana kemari. Dan saya tidak berdaya atas itu. Saya bertanya, menangis. Apa salah saya? Mereka hanya menjawab, kamu indon bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Itu yang saya dengar berulang kali.
Semua famili dari keluarga ini menginap di rumah familinya di luar kota. Kecuali majikan lelaki saya. Kamu bayangkan, Mudasir, saya hanya berdua dengan majikan lelaki saya. Berdua di rumah sebesar ini. Dan kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Majikan saya pergi ke kamar saya, membuka pintu dan menutup sekeras-kerasnya. Dia berbaring di ranjang. Lalu dia mengisyaratkan kepada saya dengan tangannya agar saya berbaring juga di sampingnya. Saya takut, Mudasir. Bagaimana jika dia berniat untuk melakukan hal tidak senonoh kepada saya? Saya takut kehormatan saya diambil, Mudasir. Tapi syukurlah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada malam itu. Majikan saya bangkit, lalu melihat saya dengan mata melotot. Lalu dia langsung keluar dari kamar saya, membuka pintu dan menutupnya dengan sekeras-kerasnya. Lalu dia meninggalkan saya sendirian di kamar. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Malam itu Tuhan sangat baik dan melindungi saya, melindungi kehormatan saya sebagai wanita. Tuhan Maha baik. Mudasir, saya masih baru sadar. Barangkali itulah kesalahan saya, menolak hajat majikan. Oleh karena itulah saya dipukuli, saya disiksa, dan dianiaya macam ini, Mudasir. Pada bulan ke-13 sampai bulan ke-15 sebenarnya semua hal masih normal, berjalan seperti biasanya. Tapi pada bulan ke-15 majikan saya lelaki mengaku kehilangan uang. Siapa lagi yang akan dituduh jika bukan saya yang miskin ini, Mudasir? Siapa? Pada bulan ke-16 pun masalah saya bertambah besar. Masa depan dan nasib saya ditentukan. Anak lelaki dan perempuan dari majikan saya mengaku kehilangan uang dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat banyak, Mudasir. Oleh karena itulah saya dipukuli, saya disiksa, saya dianiaya macam binatang oleh mereka. Sebelum mereka menjebloskan saya ke dalam kamar ini, kepala saya ditutupi dengan karung. Lalu setelah menutupi kepala saya dengan karung, mereka menyeret saya ke kamar ini dengan kejam. Lalu tiba-tiba saya sudah menemukan tubuh saya terbaring di tempat ini, yang entah sudah berapa lama saya tergeletak di tempat ini. Kamu lihat luka-luka di sekujur tubuh saya ini. Kamu lihat, ini sudah lama, ini luka lama. Tentunya saya berada di sini tidak 2-3 hari. Dan saya pikir mungkin saya sudah berbulan-bulan berada di
Tapi yang ada di pikiran saya, apa yang terjadi pada majikan saya? Negeri yang banyak mengangkut pekerja dari Indonesia, negeri yang dulunya merupakan negara serumpun dengan negara kita. Tapi dalam tempo pendek mereka menjadi negara yang kaya raya. Dan setelah itulah mereka membeli banyak modal dan menanam modal asing di mana-mana. Apakah mereka tidak takut pada hukum? Untuk apa takut? Bukankah hukum bisa dibeli dan bisa dibungkam dengan uang? Mudasir, mengapa kamu hanya diam saja? Jawab pertanyaan saya. Mudasir, demi Tuhan, saya masih suci, sesuci Dewi Sinta. Saya mohon, jangan jadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Bahkan jika hal itu terjadi, jika ada orang yang berani mengambil kehormatan saya selain kamu, saya akan bunuh orang itu. Atau saya yang akan bunuh diri. Itu tekad saya. Mudasir, bagaimana dengan kabar Mak dan Bapak? Apakah Encok Bapak sudah sembuh? Saya sudah mengirim uang, bukan? Dan saya rasa itu cukup untuk membeli obat Bapak. Lalu, bagaimana dengan asma Emak? Ingat, saya sudah membelikan alat penghisap, bukan? Saya yakin alat hisap itu akan menyembuhkan asma Emak. Dan jangan lupa untuk membelikan Emak obat paten dari dokter. Mudasir, apa kamu mendengarnya? Ada suara orang. Tolong saya, keluarkan saya dari tempat ini. Siapapun di sini, tolong saya. Tolong. Mudasir, kenapa kamu juga ingin pergi? Mudasir, mengapa semua orang meninggalkan saya? Mengapa tidak ada yang sudi menolong saya? Mudasir, saya rela mati. Tapi sebelum saya mati, harus ada yang tahu tentang cerita saya yang disiksa semena-mena oleh majikan saya. Saya tidak rela mati jika tidak ada orang yang tahu soal ini. Semua yang salah harus dihukum. Tidak peduli dari negeri jiran atau Indonesia. Tidak peduli yang miskin atau yang kaya, yang salah harus tetap dihukum. Pembunuhan. Ya, yang saya alami ini pembunuhan. Tapi bukan pembunuhan tubuh, namun pembunuhan mental dan politik. Saya disiksa semena-mena bagai binatang, tidak punya harga diri. Bangsa kita dianggap sebagai bangsa sampah, dianggap sebagai bangsa pembantu rumah tangga, bangsa pelayan. Tolong, tapi jangan tolong saya, tolong kita semua. Jangan biarkan kita dijadikan sebagai ongol-ongol.